Sebuah rumah makan terkenal di Tegal mendadak ditutup polisi. Warung yang selama ini dikenal dengan cita rasa dagingnya yang luar biasa, ternyata menyimpan rahasia gelap di balik dapurnya. Siapa sangka, pasangan suami istri yang selama ini tampak harmonis, justru menyembunyikan kisah kelam yang tak terbayangkan. Semua bermula dari pertengkaran kecil di antara keluarga, yang berubah menjadi tragedi besar dan mengguncang satu kota. Inilah kisah tentang ambisi, amarah, dan penyesalan. Kisah yang membuat setiap orang bertanya, seberapa jauh seseorang bisa kehilangan akal demi menjaga harga diri. Di salah satu sudut kota Tegal, berdiri sebuah rumah makan sederhana bernama Warung Daging Bu Endah. Letaknya di tepi jalan utama, tak jauh dari pasar pagi, tempat para pedagang dan pekerja singgah sebelum memulai hari. Meski bangunannya hanya berdinding papan dan beratap seng, aroma khas bumbu rempah yang menyeruak dari dapur membuat siapapun yang melintas tak tahan untuk berhenti. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, pasangan muda pemilik warung itu, Raka dan Sinta, sudah sibuk menyiapkan bahan dagangan. Raka memotong daging, menyalakan tungku arang, sementara Sinta meracik bumbu dengan tangan terampil. Bau bawang merah yang ditumis berpadu dengan daun jeruk dan serai, menciptakan wangi yang begitu menggoda. Warung mereka terkenal bukan karena tempatnya yang mewah, melainkan karena rasa masakannya yang luar biasa. Dagingnya empuk, bumbunya meresap, dan kuahnya punya cita rasa khas yang tidak bisa ditiru oleh rumah makan lain di Tegal. Banyak pelanggan bilang, makan di sini bikin ketagihan. Tak sedikit pula pelanggan dari luar kota yang sengaja mampir setiap kali melewati jalur Pantura hanya untuk menikmati sepiring nasi hangat dengan lauk olahan. Daging dari warung itu, namun di balik kesuksesan itu, ada cerita panjang yang jarang diketahui orang. Raka dan Sinta bukan berasal dari keluarga kaya. Mereka memulai usaha dari nol. Bahkan dulu pernah hanya menjual seporsi 2 porsi daging di pinggir jalan. Dengan kerja keras dan bantuan dari Bu Rini, Ibu Sinta, mereka berhasil membuka warung permanen. Bu Rini adalah sosok wanita tegas dan dikenal disiplin. Ia yang dulu memberi modal awal, juga yang membantu merintis resep warung itu. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan baik itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Hari-hari awal warung itu selalu diiringi tawa dan kerjasama yang hangat. Raka memanggil istrinya dengan lembut setiap kali memerlukan bantuan. "Sin, tolong ambilin garam," katanya dengan nada bersahabat. Sinta tersenyum dan menuruti. Dari luar, mereka tampak seperti pasangan sempurna, bekerja sama, saling mendukung, dan hidup dengan sederhana. Tapi di dalam hati Raka, ada rasa yang mulai tumbuh, rasa tertekan oleh campur tangan mertua. Bu Rini memang sering datang ke warung, awalnya untuk membantu, namun lama-kelamaan ia mulai ikut mengatur hampir segalanya. Dari cara memasak, cara melayani pelanggan, bahkan sampai cara Raka berbicara kepada pembeli. Kadang Raka hanya diam, mencoba menahan diri, karena bagaimanapun Bu Rini adalah orang yang lebih tua dan juga pemberi modal. Tapi dalam diamnya itu, benih-benih ketidaksukaan mulai tumbuh. Sore itu, ketika warung sudah mulai sepi, Sinta menghitung uang hasil penjualan di meja belakang. "Lumayan, Mas," katanya dengan senyum kecil. "Besok kita bisa beli daging lebih banyak." Raka hanya mengangguk. Matanya tampak lelah. "Iya, tapi harga daging sekarang naik terus. Kita harus pintar ngatur." Belum sempat mereka melanjutkan percakapan, terdengar suara langkah dari arah pintu dapur. Bu Rini muncul dengan wajah serius. "Uangnya mana, Sinta?" tanyanya tanpa basa-basi. Sinta buru-buru menyerahkan uang hasil penjualan hari itu. "Ini, Bu, baru aja dihitung." Bu Rini mengambilnya, lalu menghitung ulang dengan cepat. "Kurang 200.000, katanya dingin. Raka spontan mengangkat kepala. "Mungkin ada yang lupa dicatat, Bu. Nanti saya periksa lagi." "Jangan main alasan," jawab Bu Rini tajam. "Saya sudah bilang dari dulu, semua uang harus dicatat jelas. Kalau terus begini, nanti warung ini bisa hancur karena kelalaian kalian." Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara kipas angin tua yang berderit pelan di sudut ruangan. Sinta menunduk, berusaha menenangkan situasi.
Tapi Raka hanya diam, menahan kata-kata yang hampir keluar dari bibirnya setelah Bu Rini pergi. Sinta menatap suaminya dengan wajah menyesal. Mas, sabar ya, Ibu cuma khawatir. Raka menarik napas panjang. Aku tahu, tapi apa harus semua hal diatur sama dia? Bahkan cara aku jualan pun dikomentari. Sinta tak menjawab. Ia tahu suaminya benar, tapi ia juga tahu ibunya sulit diatur. Beberapa hari berikutnya, warung tetap ramai, tapi di balik senyum yang mereka tunjukkan kepada pelanggan, Raka dan Sinta hidup dalam tekanan yang kian berat. Bu Rini semakin sering datang, bahkan terkadang ikut membuka laci kasir tanpa izin. Ia merasa semua uang itu masih haknya, karena modal awal berasal dari dirinya. Suatu pagi, seorang pelanggan, setia bernama Pak Rojali, datang seperti biasa. Ia duduk di bangku favoritnya, di dekat jendela. Rasanya makin mantap aja, Rak, katanya sambil tertawa. Apa ada bumbu baru nih? Raka tersenyum tipis. Rahasia dapur, Pak, jawabnya singkat. Namun di balik senyum itu, hatinya gelisah. Ia merasa lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena rumah tangganya yang mulai retak, tanpa ada yang menyadari. Malam harinya, ketika semua pelanggan sudah pulang, Raka duduk sendirian di dapur. Lampu gantung redup menyinari wajahnya yang murung. Di tangannya, ia menggenggam buku catatan penjualan. Angka-angka yang tercatat di sana tak lagi membuatnya bangga. Ia teringat pada Bu Rini, pada kata-katanya, pada tatapan merendahkan yang selalu ia tunjukkan setiap kali bicara. Kalau bukan karena saya, kamu nggak akan punya warung ini. Begitu ucapan Bu Rini yang terus terngiang di kepala, Sinta masuk perlahan, membawa segelas teh hangat. Masih marah? Tanyanya pelan. Raka menatap istrinya. Bukan marah. Aku cuma capek, Sin. Seolah kerja keras kita nggak pernah dianggap. Sinta duduk di sebelahnya, berusaha menghibur. Mungkin nanti kalau ibu lihat kita berhasil, semuanya bakal berubah. Raka hanya menggeleng. Entahlah, Sin. Aku takut. Semua ini nggak akan pernah cukup buat dia. Di luar, hujan mulai turun. Suaranya lembut di atap seng. Tapi di dalam rumah makan kecil itu, suasana terasa semakin berat. Raka menatap dapur yang sunyi, tempat segala siti-sita mereka dimulai. Ia tidak tahu bahwa di balik keberhasilan warung itu, takdir sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar rasa lelah dan amarah. Malam itu menjadi awal dari perubahan. Sebuah retakan kecil yang tak terlihat perlahan melebar. Dan dari dapur yang ramai dengan aroma sedap itu, sebentar lagi akan muncul kisah yang mengguncang seluruh kota Tegal. Pagi di Tegal biasanya terasa damai, tapi di rumah kecil di belakang warung daging Bu Endah, suasana sudah mulai tegang. Sejak matahari baru naik, Raka sedang membersihkan meja-meja, sementara Sinta menyiapkan bumbu di dapur. Namun, dari wajah mereka terlihat jelas ada sesuatu yang belum selesai dibicarakan sejak malam sebelumnya. Sinta berusaha menjaga nada. Suaranya tetap lembut. Mas, nanti siang ibu mau datang lagi. Katanya mau bantu di kasir. Ujarnya pelan sambil menumbuk bumbu dicobek. Raka menghentikan gerak tangannya. Bantu? Atau ngawasin? Tanyanya dengan nada menahan kesal. Mas, Sinta mencoba menenangkan. Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, suara langkah seseorang terdengar dari depan. Benar saja, Bu Rini sudah muncul di ambang pintu, membawa tas besar berisi catatan dan kalkulator kecil. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam, seolah siap menemukan kesalahan sekecil apapun. Warung udah buka? Tanyanya datar. Sebentar lagi, Bu, jawab Sinta cepat, menyeka peluh di dahinya. Baik, hari ini kita harus catat semua penjualan. Saya nggak mau uang hilang kayak kemarin. Raka menunduk. Tapi dalam hatinya, ucapan itu seperti pisau yang menusuk. Ia ingin menjawab, ingin membela diri. Tapi ia tahu, setiap kata hanya akan memperpanjang masalah. Seiring waktu, hari-hari di warung itu berubah. Kalau dulu suasananya hangat dan ramai dengan tawa pelanggan, kini terasa kaku dan penuh tekanan. Bu Rini duduk di kursi kasir dengan ekspresi serius, mencatat setiap uang masuk dan keluar.
Kadang, ia menatap tajam ke arah Raka. Seolah menilai setiap gerakannya, Sinta mulai di antara dua dunia. Ia mencintai suaminya, tapi juga merasa harus menghormati ibunya. Ia sering menjadi perantara, mencoba meredam amarah keduanya. Tapi semakin hari, usaha itu terasa sia-sia. Suatu malam, setelah warung tutup, Raka duduk di dapur sambil menatap tumpukan piring kotor. Lampu redup memantulkan bayangan wajahnya yang lelah. "Sin," katanya tiba-tiba, "sampai kapan kita harus terus begini?" Sinta berhenti mencuci piring. "Mas, sabar ya, ibu cuma pengen semuanya tertib." "Tertib?" Raka tersenyum sinis. "Ini bukan tertib, Sin. Ini pengawasan. Aku nggak dianggap suami kamu, tapi karyawan ibumu." Sinta menatap suaminya dengan mata sendu. "Mas, jangan ngomong gitu. Ibu cuma takut uangnya habis. Kan dulu dia yang bantu modal." Raka menghela napas panjang. "Iya, aku tahu. Tapi apa harus semua dicampuri? Bahkan, resep baru yang aku coba aja dikomentari." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Suara jangkrik di luar terdengar samar, seolah menjadi saksi dari percakapan yang makin panas. Beberapa hari kemudian, Raka memutuskan sesuatu tanpa bicara panjang. Ia diam-diam membuka cabang kecil di pinggir jalan seberang. Berniat mencoba resep barunya sendiri. Ia pikir, kalau hasilnya bagus, ia bisa membuktikan pada Bu Rini bahwa dirinya juga mampu berdiri di atas kaki sendiri. Namun saat Bu Rini mengetahui hal itu, amarahnya meledak. "Jadi ini maksudmu, Ra?" bentaknya di depan pelanggan. "Kamu buka usaha baru tanpa bilang ke saya?" Raka berusaha menenangkan, tapi nada suaranya mulai keras. "Bu, itu cuma percobaan kecil. Lagian saya juga punya hak untuk mengembangkan usaha. Kalau bukan karena uang saya, kamu bisa punya warung apa? Jangan lupa diri, Ra." Suara itu cukup keras hingga beberapa pelanggan menoleh. Sinta yang baru keluar dari dapur langsung panik. Ia menarik ibunya ke dalam agar tidak jadi tontonan umum. Di dalam, pertengkaran berlanjut. Suara piring jatuh, air mendidih di wajan, dan napas tersengal bercampur jadi satu. Sinta hanya bisa menangis. Berdiri di antara dua orang yang suma-sima, ia sayangi tapi kini saling melukai dengan kata-kata. Setelah malam itu, hubungan mereka benar-benar berubah. Raka jadi pendiam, tak lagi banyak bicara. Setiap pagi ia datang lebih awal, menyiapkan bahan sebelum Bu Rini muncul. Namun dalam diamnya, ada kemarahan yang semakin besar. Ia mulai menyimpan dendam, bukan karena uang, tapi karena harga dirinya yang terus diinjak. Sinta merasakan perubahan itu. Raka yang dulu lembut, kini lebih cepat marah. Ia sering diam lama menatap pisau dapur saat memotong daging, seolah pikirannya melayang entah kemana. Kadang, saat Bu Rini datang dengan nada tinggi, mata Raka berubah tajam, penuh amarah yang sulit dijelaskan. Suatu sore, Bu Rini kembali menegur Sinta karena pesanan pelanggan terlambat. "Kamu ini kenapa sih, Sin? Dulu waktu belum nikah, kamu rajin, cekatan. Sekarang, malah lambat dan ceroboh." Raka yang mendengar dari dapur langsung keluar. "Cukup, Bu, jangan bentak istri saya di depan orang." Bu Rini menatapnya tajam. "Oh, sekarang kamu berani sama saya?" Raka membalas dengan nada menahan emosi. "Saya cuma minta jangan bentak dia. Dia udah capek, Bu." "Capek? Kalau nggak sanggup kerja, tutup aja warung ini. Jangan bikin malu." Kata-kata itu seperti bara yang menyulut api di dada Raka. Ia ingin berteriak, tapi Sinta segera memegang lengannya, mencoba menahan. "Mas, tolong, jangan sekarang." Raka menatap istrinya lama, lalu berbalik ke dapur tanpa sepatah kata. Tapi dalam langkahnya, ada sesuatu yang berubah. Pandangan mata yang tak lagi sama seperti dulu. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Ia mendengar Raka masih duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah meja makan. Ia duduk di samping suaminya, mencoba bicara. "Mas, aku tahu kamu marah, tapi tolong jangan benci ibu. Dia cuma takut kehilangan kendali." Raka menatapnya datar. "Kendali, Sin? Dia bukan cuma takut kehilangan kendali. Dia nggak pernah percaya sama aku."
Sekarang aku cuma pengen tenang. Tapi selama dia terus ikut campur, aku nggak bakal bisa. Sinta menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu sesuatu yang buruk sedang tumbuh di antara mereka bertiga. Bukan lagi sekadar perbedaan pendapat, tapi kebencian yang diam-diam berakar di dalam hati. Beberapa hari berikutnya, suasana semakin tegang. Raka jarang bicara. Setiap kali Bu Rini datang, ia memilih keluar atau pura-pura sibuk di dapur. Sementara Sinta harus berpura-pura. Semuanya baik-baik saja di depan pelanggan. Tapi dalam hati, ia takut. Ia tahu suaminya bukan orang jahat. Namun, ada tatapan dalam mata Raka yang membuatnya khawatir. Tatapan orang yang sudah terlalu lama menahan amarah dan tinggal menunggu waktu untuk meledak. Sampai akhirnya, pada suatu malam hujan, semua amarah yang selama ini tertahan, akhirnya pecah. Dan sejak malam itu, kehidupan di warung daging Bu Endah tak pernah sama lagi. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalan utama kota Tegal, hingga tampak berkilau diterpa lampu kendaraan yang lewat. Di dalam warung daging Bu Endah, suasana tampak berbeda. Biasanya, Raka dan Sinta masih sibuk melayani pelanggan hingga larut, tapi malam itu mereka menutup warung lebih awal. Alasannya sederhana. Bu Rini ingin datang untuk membicarakan hal penting. Sinta sebenarnya sudah merasa gelisah sejak sore. Ia tahu, setiap kali ibunya datang dengan wajah serius dan nada bicara datar, pasti akan ada pertengkaran. Raka pun tampak tak bersemangat. Bahkan sejak pagi, ia tak banyak bicara. Suara hujan di luar seolah menjadi pertanda buruk yang menggantung di udara. Sekitar pukul 8 malam, Bu Rini datang dengan payung hitam besar. Pakaiannya rapi, rambutnya disanggul. Tapi dari tatapan matanya, Sinta tahu ibunya sedang menahan sesuatu. Ia masuk tanpa banyak bicara. Langsung duduk di kursi depan meja kasir. Raka, Sinta, duduk dulu, katanya singkat. Sinta menelan ludah. Ia menatap suaminya pelan. Raka meletakkan pisau dapur dan duduk di kursi seberang. Suara hujan di atap terdengar lebih keras dan hanya diterangi lampu bohlam kuning di tengah ruangan. Bu Rini membuka pembicaraan dengan nada tenang tapi tegas. Saya udah mikir panjang. Mulai bulan depan, warung ini akan saya pegang langsung. Kalian cukup bantu. Di dapur aja. Raka terkejut. Maksudnya, Bu, maksud saya, lanjut Bu Rini, kalian gak usah urus uang dan pembelian bahan. Semua lewat saya. Saya nggak mau kejadian kemarin terulang lagi. Sinta langsung memegang tangan suaminya di bawah meja. Berharap Raka bisa menahan diri, tapi matanya sudah merah. Nadanya mulai meninggi. Bu, kami yang kerja dari pagi sampai malam. Saya yang cari daging, yang masak, yang melayani pelanggan. Masa kami nggak boleh ngatur apapun? Kalau kamu merasa berat, tinggal keluar. Jawab Bu Rini dingin. Warung ini modalnya dari saya. Kamu pikir saya nggak tahu? Uang sering kurang di catatan. Sinta langsung menatap ibunya. Bu, jangan ngomong gitu di depan Mas Raka. Dia nggak pernah ambil uang sepersen pun tanpa izin. Tapi Bu Rini malah menatap tajam. Kamu jangan buta, Sin. Ibu cuma mau semua jujur. Saya udah terlalu lama diam. Raka menunduk. Suara napasnya terdengar berat. Lalu ia berkata dengan nada yang menekan. Saya tahu, Bu. Dari dulu, Ibu memang gak pernah percaya sama saya, tapi saya sabar, karena saya pikir kita satu keluarga. Tapi kalau Ibu terus curiga begini, lebih baik saya keluar sekalian. Sinta panik. Mas, jangan gitu. Namun, Bu Rini memotong. Silakan kalau mau keluar. Tapi ingat, semua ini saya yang bangun. Kalau kamu pergi, kamu gak bawa apa-apa. Suasana memanas. Hujan di luar makin deras, disertai suara petir yang menggelegar. Raka berdiri. Suaranya bergetar menahan emosi. Saya capek, Bu. Capek dianggap nggak berguna. Capek dipermalukan di depan istri saya sendiri. Bu Rini pun ikut berdiri. Kalau kamu jantan, buktikan. Jangan ngomel doang. Sinta berlari di antara mereka, mencoba melerai. Sudah, Bu. Mas, jangan begini.
Namun suara mereka semakin keras, hingga Sinta pun tak bisa lagi menenangkan. Tiba-tiba, suara benda jatuh terdengar dari dapur. Entah siapa yang mendorong duluan, tapi Raka dan Burini kini saling dorong di dekat meja. Piring pecah, air panas dari wajan tumpah sebagian ke lantai, menimbulkan bau hangus. Sinta berteriak histeris, mencoba memisahkan mereka, tapi suasana sudah terlanjur memuncak. Dalam 1 detik yang terasa panjang, semuanya seakan melambat. Hujan, petir, suara isak Sinta, dan napas terengah di ruangan kecil itu berpadu jadi satu. Raka, yang sudah kehilangan kendali karena emosi, menatap ibunya dengan pandangan tajam. Tangannya bergetar, tapi di wajahnya terpancar kemarahan bercampur ketakutan. Lalu, keheningan. Sinta membeku. Hanya suara hujan yang masih terdengar dari luar, memantul di seng yang bocor di beberapa titik. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya menatap lantai tanpa mampu berkata-kata. Ia tidak ingin percaya pada apa yang baru saja terjadi. Raka berdiri di tempatnya. Wajahnya pucat pasi. Napasnya berat, seolah baru sadar apa yang baru saja ia lakukan. Tangannya bergetar, dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya sangat pelan. "Sin, aku nggak sengaja." Sinta menatap suaminya. Air mata jatuh deras tanpa bisa ditahan. "Mas, apa yang kamu lakukan?" Raka hanya menggeleng. Wajahnya kosong, tak mampu menjawab. Hujan di luar semakin deras, menutupi suara tangisan Sinta yang pecah di antara rasa takut, sedih, dan panik yang bercampur jadi satu. Beberapa menit mereka hanya terdiam. Ruangan itu kini seolah kehilangan nyawanya. Bau masakan yang biasanya menggoda berubah menjadi aroma yang membuat dada sesak. Sinta memeluk kepalanya, mencoba berpikir jernih, tapi pikirannya hancur. "Mas, kita harus gimana?" katanya dengan suara bergetar. Raka duduk perlahan di lantai, wajahnya penuh keringat dingin. Ia menatap istrinya lama, lalu berkata lirih, "Kita harus sembunyikan dulu. Kita pikir nanti harus bagaimana?" Sinta menatap suaminya dengan mata membesar. "Mas, kamu sadar nggak apa yang kamu bilang?" Raka memegang kepalanya. "Aku tahu, Sin. Tapi kalau orang tahu, kita habis. Warung ini, hidup kita, semuanya hancur." Suara petir kembali menggema di luar. Hujan masih belum reda, seolah langit pun menolak berhenti menyaksikan malam itu. Dengan gemetar, Sinta berjalan ke belakang dapur, lalu kembali ke ruang tengah. Ia menatap ke arah suaminya, lalu menunduk. "Aku nggak kuat, Mas." Raka menatap istrinya dengan mata merah. "Aku juga nggak kuat, Sin. Tapi ini udah terjadi. Kalau kita nggak hati-hati, semua akan tahu." Malam itu, waktu seakan berjalan lambat. Suara jam dinding yang berdetak terdengar seperti palu yang menghantam hati mereka berdua. Sinta duduk di lantai, menutup wajah dengan kedua tangannya. Raka menatap sekeliling warung, ruangan yang dulu menjadi simbol perjuangan mereka berdua. Kini tempat itu terasa asing, dingin, dan menakutkan. Di luar, hujan masih belum berhenti. Lampu jalan mulai padam, satu persatu. Dan di dalam warung daging Bu Endah, 2 orang yang dulu bekerja dengan cinta, kini terjebak dalam keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sinta menatap Raka pelan. "Mas, janji sama aku, apapun yang terjadi, jangan biarkan aku kehilangan kamu." Raka menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Aku janji, Sin, tapi mulai malam ini, kita nggak bisa jadi orang yang sama lagi." Malam itu menjadi awal dari segalanya. Malam di mana amarah menutup akal, dan cinta berubah menjadi ketakutan yang tak akan pernah bisa mereka hapus. Dan sejak detik itu, warung daging Bu Endah tidak lagi sekadar tempat makan, melainkan awal dari kisah kelam yang akan mengguncang seluruh kota Tegal. Subuh di Tegal biasanya membawa kesejukan, tapi pagi itu, udara di sekitar warung daging Bu Endah terasa berat, pengap, dan menyesakkan. Hujan semalam meninggalkan genangan di halaman, dan aroma tanah basah bercampur dengan bau bumbu dapur yang belum dicuci. Raka duduk di kursi dapur dengan wajah kosong. Matanya sayu,
menatap meja kayu di depannya tanpa fokus. Sementara Sinta berdiri di dekat jendela kecil, menatap keluar dengan tangan gemetar. Ia belum tidur sejak malam itu. Tidak ada satupun kata yang keluar di antara mereka. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seperti mengingatkan waktu terus berjalan. Sementara mereka berdua terjebak dalam diam dan ketakutan, Raka menatap istrinya dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Campuran rasa bersalah, takut, dan putus asa. Sin, suaranya parau. Kita harus beresin ini sebelum orang datang. Sinta memejamkan mata. Air matanya jatuh perlahan. Ia tak berani menatap suaminya. Mas, aku takut. Aku nggak sanggup. Kita nggak punya pilihan. Jawab Raka pelan. Suaranya terdengar seperti orang yang berbicara pada dirinya sendiri. Kalau orang tahu, semuanya selesai. Bukan cuma aku, tapi kamu juga. Sinta menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Ia tahu, Raka benar. Tapi dalam hati kecilnya, ia berharap semua ini cuma mimpi buruk yang bisa hilang saat ia membuka mata. Sayangnya, kenyataan jauh lebih kejam dari mimpi. Pagi menjelang, pelanggan sudah mulai berdatangan. Seperti biasa, aroma masakan harus segera memenuhi udara agar warung tetap buka. Raka dan Sinta berusaha menata diri, mengenakan senyum palsu di depan pelanggan, seolah tak ada yang terjadi. Tapi setiap kali suara spatula bertemu wajan, setiap kali bau bumbu menyeruak, Sinta merasakan sesuatu menusuk di dada. Di tengah kesibukan itu, ada saat-saat di mana ia harus menahan napas agar tidak pingsan. Suatu kali, ia hampir menjatuhkan sendok karena tangannya bergetar hebat. Raka melihatnya, lalu berkata pelan tanpa menoleh, "Tenang, Sin. Fokus masak." Sinta mengangguk lemah, meski matanya sembab. Ia mencoba melakukan yang terbaik, berusaha terlihat biasa, walau dalam hati ada rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa pelanggan memuji masakan hari itu. "Loh, dagingnya kok makin empuk ya, Bu?" kata seorang bapak paruh baya sambil tersenyum. Sinta hanya tersenyum kaku. "Iya, Pak. Mungkin bumbunya pas." Tapi dalam hatinya, setiap pujian justru terasa seperti tamparan. Hari demi hari berlalu, dan warung tetap ramai seperti biasa. Namun bagi Sinta, setiap hari terasa seperti hukuman. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan tenang. Setiap kali melihat dapur, dadanya sesak. Kadang ia mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suara langkah lembut, suara seseorang memanggil namanya pelan dari arah belakang warung. Ia tahu, mungkin itu cuma bayangan rasa bersalahnya sendiri. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas suara itu terdengar. Raka sendiri semakin pendiam. Ia bekerja dengan tenang, tapi matanya sering kosong. Ia jarang bicara dengan Sinta, seolah semua kata telah habis. Sesekali ia hanya berkata pendek, "Kita harus terus buka. Orang nggak boleh curiga." Suatu sore, seorang pelanggan tetap bernama Pak Rojali datang seperti biasa. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap suasana warung yang tampak lebih sepi dari biasanya. "Bu Endah kemana?" "Ya," tanyanya ringan. Biasanya beliau nongkrong di pojokan sambil ngitung uang. Pertanyaan itu membuat Sinta terdiam. Matanya membesar sesaat. Tapi ia segera menunduk dan menjawab pelan, "Ibu, lagi ke rumah saudaranya. Di Jakarta, Pak." Pak Rojali mengangguk. "Oh, pantesan. Kirain sakit." Sinta hanya tersenyum samar. Tapi senyum itu cepat hilang ketika Pak Rojali menambahkan, "Titip salam ya, Bu. Saya doain cepat pulang, soalnya warung ini kalau tanpa beliau rasanya beda." Kata-kata itu membuat Sinta hampir menangis di tempat. Ia memalingkan wajah, pura-pura sibuk mengambil nasi di dapur. Malamnya, setelah pelanggan terakhir pergi, Raka duduk di kursi depan dapur. Lampu kuning menerangi wajahnya yang lelah. "Sin, aku udah pikirin semuanya. Kita nggak bisa terus kayak gini. Kita harus buang semua yang bisa bikin orang curiga." Sinta menatapnya dengan wajah tegang. "Mas, jangan ngomong kayak gitu. Aku nggak sanggup." Raka menatap istrinya, suaranya dingin. "Kalau kita nggak kuat, Sin, kita yang bakal diseret."
Kamu mau itu terjadi? Sinta menutup telinganya. Mas, berhenti. Aku nggak mau dengar. Tapi Raka sudah berdiri. Ia berjalan ke arah dapur belakang, menatap ruang sempit yang kini terasa seperti neraka. Bau bumbu yang dulu menenangkan, kini membuat perutnya mual, namun ia tetap melangkah. Aku janji, Sin, setelah ini selesai, kita pindah dari sini, mulai hidup baru. Namun janji itu tak pernah menenangkan hati Sinta. Setiap malam ia menangis, diam-diam di kamar. Sementara Raka duduk sendirian di depan dapur. Malam-malam mereka kini dipenuhi bisikan. Bukan dari orang lain, tapi dari rasa bersalah yang semakin kuat. Pelanggan tak tahu apa-apa. Mereka tetap datang setiap pagi. Tetap memuji rasa masakan yang katanya makin nikmat dari sebelumnya. Tapi bagi Sinta, setiap piring yang ia sajikan terasa seperti pengingat. Setiap sendok yang ia letakkan di tangan pembeli, seolah membawa potongan dari masa lalu yang ingin ia buang tapi tak bisa. Sampai akhirnya, di hari ke-7 sejak malam itu, seorang pemuda dari kompleks sebelah datang ke warung sambil membawa kabar. Bu, katanya, keluarga Bu Rini lagi nyari beliau. Sudah seminggu nggak bisa dihubungi. Sinta langsung pucat. Tangannya yang memegang sendok jatuh ke lantai. Oh, iya, nanti saya kabari kalau dengar kabar. Pemuda itu mengangguk dan pergi. Tapi ucapan itu bergema di telinga Sinta sepanjang hari. Ketika malam tiba, Sinta menatap Raka dengan mata sembab. Mas, orang-orang udah mulai nanya, kita harus ngelakuin sesuatu. Aku nggak kuat lagi pura-pura. Raka menatap kosong ke arah tungku dapur yang masih hangat. Tenang aja, Sin. Selama kita tenang, nggak ada yang bakal tahu. Namun Sinta tahu, waktu tak bisa mereka hentikan. Cepat atau lambat, semuanya akan terbuka. Dan di balik dapur yang tak pernah sepi itu, rahasia kelam mereka perlahan mulai membusuk bersama ketakutan yang semakin dalam. Warung itu tetap buka, pengunjung tetap datang. Tapi bagi mereka berdua, suara panci yang bergemerincing, bau tumisan, dan tawa pelanggan bukan lagi tanda kehidupan, melainkan gema dari dosa yang mereka sembunyikan. Dan tanpa mereka sadari, satu demi satu tanda kecil mulai muncul. Seekor anjing liar sering menggonggong di belakang dapur setiap malam, seolah tahu ada sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Seekor kucing kampung enggan lagi mendekat ke tempat pembuangan. Dan Sinta, setiap kali mencuci tangan di wastafel, selalu merasa seperti ada noda yang tak bisa hilang. Meski ia gosok berkali-kali dengan sabun, hari-hari itu berjalan seperti siksaan. Dan tak lama lagi, dari dapur yang tak pernah sepi itu, rahasia yang selama ini mereka sembunyikan akan mulai tercium oleh orang-orang. Pagi itu, langit Tegal tampak cerah seperti biasanya. Jalanan ramai, suara motor berlalu lalang, dan aroma masakan dari warung daging Bu Endah kembali memenuhi udara. Tapi di balik keramaian itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Bukan pada rasa masakan, melainkan pada tatapan orang-orang yang datang. Warung itu masih ramai, tapi kini pelanggan mulai berbisik-bisik. Bu Rini, kemana ya? Tanya seorang ibu muda sambil menyendok nasi. Katanya ke Jakarta. Jawab pelanggan lain. Tapi kok udah 2 minggu nggak balik? Biasanya kan paling lama seminggu udah nongol di kasir. 1-2 orang hanya mengangguk. Tapi dari tatapan mereka, jelas ada rasa heran. Sinta yang mendengar percakapan itu dari dapur, langsung kehilangan tenaga. Tangannya yang sedang memegang sendok, mendadak lemas. Ia berusaha menenangkan diri, memaksa senyum ketika mengantar pesanan ke meja. Tapi matanya tampak lelah dan gelisah. Sementara Raka berusaha tetap bersikap normal. Meski setiap kali pelanggan bertanya soal mertuanya, rahangnya mengeras dan suaranya menurun. Ibu masih di luar kota. Jawabnya datar. Ada urusan keluarga, namun rasa curiga tak berhenti di situ. Beberapa warga sekitar mulai memperhatikan bahwa setiap malam warung itu tetap menyala, lebih lama dari biasanya. Suara panci dan wajan masih terdengar, meski waktu sudah lewat tengah malam. Kadang terdengar pula suara berisik seperti benda berat yang digeser. Seorang tetangga bernama Bu Yati, yang rumahnya bersebelahan,
sempat bercerita kepada temannya di pasar. Aku sering lihat lampu dapur warung itu nggak pernah mati. Padahal biasanya jam 10 udah gelap. Aneh? Ya, temannya menimpali. Mungkin lagi banyak pesanan, tapi masa tiap malam. Lagian, beberapa hari ini, aku cium bau aneh dari arah belakang warung. Kayak campuran bau bumbu sama sesuatu yang nggak enak. Aku pikir ayam busuk. Tapi kok nggak hilang-hilang? Cerita itu menyebar pelan tapi pasti. Dalam beberapa hari, banyak warga mulai membicarakan hal yang sama. Beberapa pelanggan bahkan mengaku merasa ada aroma ganjil yang muncul sesekali saat mereka makan. Suatu siang, Pak Rojali, pelanggan setia, datang lagi. Ia duduk di tempat biasa dan menatap Raka dengan alis berkerut. "Ra, jujur ya, ini daging apa sih?" Katanya setengah bercanda, setengah serius. Rasanya beda dari biasanya. Empuk banget. Tapi entah, kayak bukan daging sapi biasa. Raka tersenyum tipis. Tapi keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Hehe, resep baru, Pak. Campuran bumbu rempah dari Madura." Wah, mantap sih. Tapi aneh aja. Rasanya kayak terlalu kuat. Sinta yang berdiri di belakang hanya menunduk. Setiap kata yang terdengar di telinganya terasa seperti tuduhan yang menusuk hati. Ia tahu rasa itu memang berbeda. Ia tahu kenapa. Dan setiap kali pelanggan memuji, dadanya makin sesak. Malam harinya, saat warung sudah tutup, Sinta duduk di kursi sambil menatap kosong. Raka sedang mencuci alat masak, tapi wajahnya dingin tanpa ekspresi. "Mas," suara Sinta pelan, nyaris tak terdengar. "Kita nggak bisa terus begini. Orang-orang udah mulai curiga." Raka berhenti mencuci. Ia menatap istrinya lama, lalu menjawab pelan, "Kalau kita panik, justru mereka makin curiga." "Aku bukan takut ditangkap, Mas. Aku takut dosa ini nggak akan pernah hilang." Raka memalingkan wajah. "Udah terjadi, Sin. Nggak ada jalan balik." Sinta terjiong. Ia menatap meja yang dulu sering jadi tempat mereka makan bersama Bu Rini. Sekarang, meja itu terasa dingin, sepi, seperti menyimpan rahasia yang tak ingin terungkap. Beberapa hari kemudian, seorang petugas kelurahan datang ke warung. Ia membawa surat pemberitahuan tentang kegiatan kebersihan lingkungan. Tapi ketika berdiri di depan warung, wajahnya berubah heran. "Bu, maaf, ini baunya kok agak aneh. Ya," katanya, spontan. Sinta langsung tersenyum gugup. "Oh, mungkin dari got belakang, Pak. Habis hujan, jadi bau." Petugas itu mengangguk. Meski dari matanya terlihat ragu. Ia melangkah pergi, tapi sempat menoleh sekali lagi sebelum banner-banner pergi. Malam itu, hujan turun lagi. Sinta tak bisa tidur. Ia mendengar suara langkah dari arah dapur, meski Raka sedang tertidur di kamar depan. Ia menegakkan tubuhnya, menatap pintu dapur yang terbuka sedikit. Suara sendok jatuh. Suara panci beradu pelan. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat. Tapi saat membuka pintu dapur, tidak ada siapapun di sana. Hanya suara angin masuk dari jendela kecil. Dan bau bumbu yang begitu menyengat. Sinta menutup mulutnya, mencoba menahan rasa mual. Ia tahu, itu bukan sekadar aroma dapur biasa. Ia menatap sudut ruangan yang selama ini selalu dihindarinya, tempat yang Raka larang untuk dibuka. Tapi malam itu, rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia mendekat, menunduk, dan melihat noda gelap yang seakan tak bisa hilang, meski sudah berkali-kali dibersihkan. Sinta mundur perlahan, menahan napas. Ia menutup pintu dapur, lalu kembali ke kamar. Tapi sejak malam itu, tidurnya tak pernah lagi nyenyak. Keesokan paginya, seorang pedagang sayur yang sering mengantar bahan ke warung, tiba-tiba berkata, "Bu, saya heran. Ya, Ibu Rini, kemana sih? Soalnya, tiap saya ke pasar, orang-orang nanyain terus." Sinta menatapnya gugup. "Oh, masih di Jakarta, Pak." "Loh, kok lama banget? Dulu waktu saya antar sayur minggu lalu, katanya juga di Jakarta." Sinta memaksa tersenyum. "Iya, masih lama." Pedagang itu mengangguk pelan. Tapi dari wajahnya tampak ragu.
Setelah ia pergi, Sinta langsung terduduk. Ia tahu, kebohongan itu semakin rapuh. Dan, benar saja, keesokan harinya kabar mulai menyebar ke penjuru kampung. Bu Rini menghilang tanpa kabar. Warga mulai berdatangan ke warung, bukan lagi untuk makan, tapi untuk mencari tahu. Ada yang pura-pura beli nasi, tapi sebenarnya mengintip ke arah dapur. Ada yang bertanya ringan, tapi nada suaranya penuh selidik. Bahkan, salah satu tetangga sempat berbisik di depan warung, "Aku dengar polisi udah diminta bantu cari Bu Rini." Saat mendengar itu, Sinta hampir pingsan. Tangannya gemetar, suaranya serak. Ia menatap Raka dengan mata penuh takut. "Mas, mereka udah nyari ibu." Raka diam cukup lama, lalu berkata dengan nada datar, "Kalau mereka datang, jawab aja seperti biasa. Jangan pernah berubah wajah." Namun, malamnya, Sinta tidak bisa lagi menahan air mata. Ia menangis di dapur, memeluk dirinya sendiri, sambil berulang kali berkata, "Ya Allah, kenapa aku nurut? Kenapa aku nggak cegah dari awal?" Raka masuk, duduk di lantai dekatnya, lalu memegang tangannya. "Dengar, Sin, kita harus kuat. Kalau salah satu dari kita goyah, semuanya selesai." Sinta menatapnya dengan tatapan kosong. "Mas, tapi apa nggak ada cara lain selain terus berbohong?" Raka memalingkan wajah. Sekarang sudah terlambat. Di luar, suara anjing menggonggong ke arah warung semakin sering terdengar. Warga sekitar mulai resah. Bahkan ada yang mengatakan mereka mencium bau aneh dari belakang warung setiap kali angin malam berhembus. Dan pada suatu pagi, ketika matahari baru naik, 2 mobil polisi berhenti di depan warung itu. Seseorang turun, mengenakan seragam lengkap. Ia berjalan pelan ke arah pintu dan berkata dengan nada sopan namun tegas, "Selamat pagi, kami dari Kepolisian Tegal. Bisa kami bicara sebentar tentang laporan kehilangan atas nama Bu Rini?" Sinta membeku di tempat. Wajahnya memucat. Raka menatap petugas itu dengan senyum tipis yang dipaksakan. "Oh, iya Pak, silakan masuk." "Ada apa ya?" Tapi jauh di dalam hati mereka berdua, mereka tahu, inilah awal dari akhir. Semua kebohongan yang selama ini mereka sembunyikan, perlahan mulai dikejar oleh kenyataan. Pagi itu, matahari Tegal belum tinggi. Udara masih lembab, sisa hujan semalam membuat jalan depan warung daging Bu Endah berkilau. Biasanya, jam segitu Raka sudah sibuk menyalakan tungku, dan Sinta mulai meracik bumbu. Tapi kali ini, keduanya hanya duduk di ruang tengah, diam, saling menatap tanpa bicara. Mereka berdua tahu, hari itu akan berbeda dari hari-hari sebelumnya, karena di luar sudah terparkir 2 mobil berwarna perak dengan tulisan polisi di pintunya. 2 petugas berseragam turun, salah satunya membawa map coklat besar. Langkah mereka tenang, tapi tegas. Suara sepatunya beradu dengan lantai semen di depan warung, menggema di antara kursi dan meja yang masih kosong. "Selamat pagi," kata salah satu petugas dengan nada sopan. "Kami dari Polres Tegal. Kami ingin menanyakan soal laporan kehilangan Ibu Rini, pemilik warung ini." Sinta refleks berdiri. Tubuhnya gemetar. Iya Pak, ibu saya." Raka berusaha tetap tenang. "Ada apa ya, Pak? Kami juga bingung. Sudah beberapa minggu ibu nggak pulang." Petugas membuka mapnya. Laporan dari keluarga menyebutkan terakhir kali Bu Rini terlihat di sini. Setelah itu, tidak ada kabar sama sekali. Nomor ponselnya pun tidak aktif. Sinta menunduk, menatap lantai. "Betul Pak, waktu itu ibu bilang mau ke Jakarta. Kami pikir, ya, sedang di sana." Petugas mencatat sesuatu di kertas. Tapi berdasarkan keterangan dari saudara Bu Rini di Jakarta, beliau tidak pernah sampai ke sana. Makanya kami perlu memeriksa tempat terakhir beliau berada. Raka tersenyum tipis, meski wajahnya pucat. "Silakan Pak, kami nggak keberatan." Petugas itu menatap Raka sebentar, lalu mengangguk. 2 polisi lain yang datang bersama mulai berjalan ke arah belakang, memeriksa dapur dan halaman. Raka mengikuti mereka dengan langkah kaku. Setiap suara pintu dibuka membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Dari luar dapur, terdengar suara seorang petugas berseru pelan, "Pak, ini baunya agak aneh ya."
Yang lain menjawab, iya, kayaknya dari arah belakang. Raka mencoba bersikap santai. Oh itu Pak, mungkin tempat pembuangan sampah. Udah beberapa hari belum diangkut. Namun salah satu polisi yang berpengalaman tampak tidak percaya. Ia mendekati area belakang dapur. Tempat yang selama ini Raka dan Sinta hindari. Ia menunduk, melihat lantai yang sedikit lembab dan berwarna gelap di beberapa bagian. Pak Raka, katanya pelan, boleh kami buka area belakang ini? Raka menelan ludah. Iya, silakan Pak. Petugas itu perlahan membuka pintu kecil menuju gudang penyimpanan. Bau menyengat langsung keluar, bercampur dengan aroma bumbu dan sisa minyak goreng. Salah satu petugas menutup hidung. Pak, ini baunya kuat banget. Petugas senior memberi isyarat. Coba periksa lemari pendingin besar itu. Sinta yang sejak tadi berdiri di ruang depan, mulai menangis tanpa suara. Ia tahu, ini akhir dari semua rahasia yang mereka simpan. Ketika pintu lemari pendingin dibuka, suasana seketika berubah hening. Para petugas saling pandang. Salah satu dari mereka langsung memanggil rekannya yang di depan. Pak, sebaiknya Bapak lihat sendiri. Raka terpaku. Matanya menatap kosong ke arah petugas yang kini berbisik satu sama lain. Wajah-wajah mereka berubah tegang. Salah satu langsung menghubungi markas lewat radio. Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Allah. Ilallah, isaknya pelan. Petugas senior menatap Raka dengan wajah serius. Pak Raka, mohon ikut kami ke kantor sebentar untuk dimintai keterangan. Kami perlu penjelasan atas temuan ini. Raka tidak menjawab, hanya berdiri kaku. Seperti tubuhnya kehilangan tenaga. Beberapa tetangga yang mendengar suara mobil polisi mulai berdatangan ke depan warung, menatap dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Ja, tanya seorang bapak. Katanya, Bu Rini ketemu, sahut yang lain. Tapi tak ada yang tahu pasti. Yang terdengar hanyalah suara lirih, tangisan Sinta yang menggema dari dalam warung. Tak lama, garis polisi dipasang mengelilingi area dapur dan belakang warung. Petugas mulai menandai setiap sudut, mengambil foto, dan memasukkan beberapa barang ke kantong bukti. Salah satu petugas berkata, banyak noda yang baru dibersihkan, tapi bekasnya masih terlihat jelas. Yang lain menimpali. Dan ini sepertinya sudah berlangsung lebih dari seminggu. Warga sekitar semakin banyak berdatangan. Mereka berbisik-bisik. Sebagian menatap warung yang selama ini menjadi kebanggaan kota Tegal itu dengan ekspresi ngeri. Masakannya enak banget loh. Kemarin aku baru makan di situ. Bisik seorang ibu dengan wajah pucat. Yang lain menjawab, ya Allah, jangan-jangan. Kalimat itu tak pernah selesai. Tapi maknanya menggantung di udara, mengguncang siapapun yang mendengarnya. Sinta dibawa ke mobil polisi dengan langkah gontai. Ia memeluk dirinya sendiri. Wajahnya sembab, matanya kosong. Sementara Raka berjalan pelan di belakang, dikawal dua petugas. Ia tidak melawan, tidak juga bicara, hanya menatap warungnya. Tempat di mana semua impian dan dosa bercampur menjadi satu. Sebelum masuk ke mobil, salah satu petugas menatapnya dan berkata pelan, "Kenapa, Pak? Kenapa bisa sampai begini?" Raka menatapnya lama. Bibirnya bergerak pelan, suaranya hampir tak terdengar. "Saya cuma kehilangan kendali." Mobil polisi melaju meninggalkan warung itu. Di belakang, warga masih berdiri memandangi tempat yang kini dipasangi garis kuning. Aroma daging yang dulu menggoda, kini berganti dengan bau menyengat yang tak seorang pun ingin hirup lagi. Sore menjelang, berita mulai menyebar ke seluruh kota. Radio lokal menyiarkan kabar penemuan mencurigakan di sebuah rumah makan terkenal. Televisi menampilkan rekaman garis polisi di depan warung dengan tulisan besar di bawahnya. Kasus misterius warung daging di Tegal, polisi temukan bukti. Mengejutkan. Malamnya, kantor polisi penuh oleh wartawan dan warga yang penasaran. Di ruang pemeriksaan, Raka duduk dengan kepala tertunduk. Di depannya, seorang penyidik bertanya dengan nada tenang namun tajam. "Ceritakan semuanya dari awal." Raka menarik napas panjang. "Itu cuma pertengkaran, Pak. Saya nggak bermaksud. Tapi, setelah itu, saya takut." "Takut apa?"
takut kehilangan semuanya. Saya cuma pengen tutupi, biar orang nggak tahu. Penyidik mencatat tanpa bicara. Di ruangan sebelah, Sinta juga dimintai keterangan. Ia hanya bisa menangis, suaranya serak karena terlalu lama menahan. Saya cuma ikut, saya nggak sanggup lihat. Tapi, saya juga nggak bisa berhenti Mas Raka waktu itu, katanya tersendat. Malam itu, terasa panjang. Di luar kantor polisi, lampu-lampu media berkedip, menyoroti pintu masuk. Warga Tegal yang biasanya tenang kini membicarakan satu hal yang sama. Warung paling laris di kota ternyata menyimpan rahasia yang tak terbayangkan. Dan di tengah semua kekacauan itu, papan nama warung daging Bu Endah masih tergantung di depan bangunan tua itu. Catnya mulai pudar, diterpa angin malam. Namun kini, tak ada lagi aroma sedap, tak ada tawa pelanggan, tak ada suara panci berdentang. Yang tersisa hanyalah keheningan dan sebuah kisah kelam yang akan lama diingat warga Tegal. Berita tentang penemuan mengejutkan di warung daging Bu Endah menyebar seperti api di musim kemarau. Dalam hitungan jam, nama Raka dan Sinta menjadi bahan pembicaraan di seluruh Tegal. Media datang silih berganti, memadati halaman depan kantor polisi dan gang kecil menuju rumah makan itu. Siaran televisi menayangkan gambar garis polisi yang membentang di depan warung dengan tulisan besar di bawahnya. Warung ternama di Tegal. Jadi, lokasi penyelidikan kasus hilangnya seorang wanita. Warga yang dulu setiap hari makan di sana, kini berdiri di kejauhan, memandang dengan wajah pucat dan rasa tak percaya. Seorang ibu paruh-baya berbisik lirih kepada temannya. Aku baru makan di situ minggu lalu, Mbak. Rasanya enak banget. Tapi sekarang, aku jadi nggak bisa tidur. Yang lain menimpali. Aku juga. Siapa sangka, orang sebaik itu bisa. Kalimatnya tak pernah selesai. Tenggelam oleh bisik-bisik takut yang memenuhi udara pagi itu. Sementara itu, di dalam kantor polisi, penyidik memeriksa setiap detail dengan teliti. Bukti-bukti yang dikumpulkan dari warung menunjukkan sesuatu yang tak bisa dibantah lagi. Bekas cairan di lantai dapur, noda di kain pel, dan catatan keuangan yang berhenti tepat di hari terakhir Bu Rini terlihat. Seorang penyidik senior, Kompol Harsono, membuka berkas sambil menatap Raka dengan mata tajam. Pak Raka, semua jejak mengarah ke sini. Tidak ada tanda bahwa Bu Rini pernah keluar dari warung itu. Anda masih mau bilang tidak tahu? Raka menunduk. Kedua tangannya gemetar di pangkuan. Ia menarik napas berat. Saya nggak mau. Tapi malam itu, saya kehilangan kendali, Pak. Ibu datang merah-merah. Dan saya, suaranya pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, air mata menetes di sela jari-jarinya. Sinta yang duduk di ruang pemeriksaan lain, mendengar percakapan itu dari jarak jauh. Tangisnya tak tertahan. Ia tahu semuanya akan terbuka. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Kompol Harsono menatap Raka lama, sebelum akhirnya berbicara dengan nada pelan, namun tegas. Setiap orang bisa marah, tapi tidak semua memilih jalan yang sama seperti kamu. Raka tak membantah. Ia hanya berkata lirih, saya menyesal. Pak, tapi waktu itu, saya cuma ingin semua berhenti. Saya cuma ingin damai. Sementara itu, di luar, tim forensik bekerja sepanjang hari. Mereka menemukan sisa yang menjadi kunci dari kasus tersebut. Semua hasil pemeriksaan mengarah pada satu kesimpulan. Tragedi itu terjadi di malam hujan. Malam yang disebut warga sebagai malam kilat panjang. Petugas yang dulu pertama kali membuka lemari pendingin, kini bercerita kepada rekan media dengan suara berat. Saya sudah bertugas 10 tahun, tapi baru kali ini saya lihat kasus seaneh ini. Cara mereka sembunyikan, cara mereka tetap buka warung setelah kejadian itu, sulit dipercaya. Kabar ini mengguncang bukan hanya warga sekitar, tapi juga seluruh Tegal. Banyak pelanggan datang ke kantor polisi, menanyakan kebenaran rumor bahwa mereka sempat makan sesuatu yang tidak seharusnya. Polisi menenangkan mereka, menjelaskan bahwa semua bahan yang dijual telah disita dan diperiksa. Namun,
Rasa ngeri sudah terlanjur menyebar. Sinta duduk di ruang pemeriksaan. Wajahnya pucat, ia bercerita dengan suara lemah. Setiap kata diucapkan dengan air mata. Waktu itu aku teriak, tapi suamiku panik. Dia bilang, semua akan hancur kalau orang tahu. Aku takut, Pak. Aku nggak tahu harus apa. Aku cuma nurut, karena aku nggak mau kehilangan dia. Penyidik menatapnya iba, tapi tetap menulis cepat di notulen. Bu Sinta, artinya Anda tahu semua sejak malam itu. Sinta mengangguk pelan. Iya, tapi aku nggak ikut. Aku cuma diam, karena aku takut. Penyidik menatapnya, lalu berkata dengan nada pelan, diam juga adalah keputusan, Bu. Sinta menangis makin keras. Saya tahu, Pak. Dan itu yang paling menyakitkan. Hari berganti malam. Di luar kantor polisi, ratusan warga berdiri di balik pagar. Mereka menunggu kabar resmi, meski sebagian besar sudah tahu jawabannya. Seorang wartawan dari radio lokal menyiarkan langsung dari tempat kejadian. Saudara pendengar, kasus yang menggemparkan kota Tegal ini akhirnya terjawab. Polisi telah menetapkan pasangan suami istri, Raka dan Sinta, sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Bu Rini, ibu kandung dari Sinta sendiri, sekaligus pemilik awal rumah makan terkenal di kawasan Pasar Pagi. Suara siaran itu terdengar di seluruh warung kopi, di rumah-rumah warga, bahkan di toko kelontong dekat terminal. Orang-orang terdiam mendengarnya. Tak ada yang menyangka kisah sukses warung itu berakhir tragis seperti ini. Keesokan harinya, polisi membawa Raka dan Sinta ke lokasi untuk rekonstruksi. Jalanan penuh sesak oleh warga. Kamera televisi dan ponsel mengarah ke depan warung yang kini tampak sunyi dan dipenuhi garis kuning. Sinta berjalan pelan, diapit dua petugas wanita. Di sebelahnya, Raka menunduk, tangan terborgol. Suasana begitu tegang, hingga hanya suara langkah mereka yang terdengar. Saat tiba di depan dapur, penyidik meminta mereka memperagakan kejadian malam itu. Sinta menutup wajahnya, menangis sejadi-jadinya. Saya nggak mau lihat, Pak. Raka menatap ruangan itu lama, lalu berkata dengan suara parau, disinilah semuanya mulai. Satu malam, satu kesalahan, dan semuanya hancur. Beberapa warga menutup mulut, tak sanggup menatap lebih lama. Ada yang berbisik lirih. Dulu mereka baik sekali, sering bantu tetangga. Kok bisa sampai begini? Hasil pemeriksaan resmi keluar 2 hari kemudian. Polisi menyatakan bahwa semua bukti mengarah pada motif emosional. Pertengkaran keluarga yang berujung fatal. Tak ada niat rencana sejak awal. Tapi upaya menutupi kejadian itulah yang membuat kasus ini begitu kelam. Kompol Harsono dalam konferensi pers berkata dengan nada berat, kita semua bisa belajar dari kasus ini, bahwa amarah sesaat, bila tidak dikendalikan, bisa menghancurkan seluruh kehidupan seseorang, bahkan keluarga sendiri. Warga yang menyaksikan siaran itu lewat televisi, menunduk diam. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan campuran sedih, takut dan jijik yang mereka rasakan di sel tahanan. Raka duduk menatap langit-langit, sementara Sinta menangis di pojokan ruang wanita. Mereka dipisahkan, tapi hati mereka sama-sama hancur. Raka menulis sepucuk surat untuk istrinya di selembar kertas lusuh. Sinta, aku tahu semua ini salahku. Aku bukan suami yang baik. Aku kehilangan kendali dan menyeretmu ke dalam dosa yang gak seharusnya kamu tanggung. Kalau waktu bisa diulang, aku lebih memilih kehilangan warung daripada kehilangan jiwaku. Maafkan aku tahu kita nggak akan bebas lagi. Tapi tolong, jangan benci aku. Sinta membaca surat itu di ruang tahanan. Air matanya jatuh membasahi kertas. Ia menggenggamnya erat, seolah berharap bisa menghapus kenyataan pahit yang kini menelan seluruh hidupnya. Beberapa minggu kemudian, papan warung daging Bu Endah akhirnya dicopot. Bangunan itu dibiarkan kosong, dan warga tak ada yang berani menyentuhnya lagi. Orang-orang bilang, setiap malam masih terdengar suara panci berdentang dari dapur. Seperti dulu ketika warung itu masih ramai. Tapi semua tahu, yang tersisa di tempat itu hanyalah kenangan dan penyesalan. Kasus ini menjadi salah satu yang paling menggemparkan dalam sejarah Tegal.
Tak hanya karena kekejaman perbuatannya, tapi karena pelakunya adalah keluarga sendiri, orang-orang yang dulu dikenal baik, pekerja keras, dan ramah. Di akhir laporan berita, penyiar membacakan kalimat yang membekas di hati semua pendengar. Malam itu, kadang, luka paling dalam bukan datang dari musuh, tapi dari orang yang kita sayangi. Dan di balik aroma masakan yang nikmat, bisa saja tersimpan rahasia kelam yang tak pernah kita duga. Kota Tegal kembali tenang setelah beberapa bulan. Tapi bagi mereka yang pernah makan di warung daging Bu Endah, rasa takut itu tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali mereka lewat di depan bangunan tua itu, mereka akan menunduk, mengingat bagaimana ambisi, amarah, dan keputusasaan bisa mengubah cinta menjadi bencana. Hari itu, langit Tegal tampak mendung. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Di depan gedung pengadilan negeri, kerumunan warga mulai berdatangan sejak pagi. Mereka ingin menyaksikan akhir dari kisah yang telah mengguncang seluruh kota, sidang putusan pasangan Raka dan Sinta, pemilik warung daging Bu Endah. Suasana di dalam ruang sidang begitu tegang. Deretan kursi kayu dipenuhi wartawan dan warga yang datang ingin tahu. Di bangku depan, Sinta duduk dengan kepala tertunduk. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Matanya sembab dan tubuhnya kurus. Sementara di sisi lain, Raka duduk diam dengan tangan terborgol. Tatapannya kosong menembus lantai dingin di bawahnya. Ketika hakim memasuki ruangan, semua berdiri. Suara palu sidang menggema, menandai dimulainya bab terakhir dari tragedi yang tak pernah terbayangkan ini. Jaksa penuntut membacakan hasil penyidikan dengan suara lantang, bahwa terdakwa Raka dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Bu Rini akibat pertengkaran yang dipicu oleh masalah keluarga dan keuangan, bahwa terdakwa juga terbukti berusaha menyembunyikan kejahatan tersebut dengan melibatkan istrinya, Sinta, sehingga menyebabkan korban tidak ditemukan selama berminggu-minggu. Sinta menutup wajahnya, bahunya bergetar hebat. Ia ingin menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Ia tahu semua yang dibacakan itu benar, dan yang lebih menyakitkan, semua itu dimulai dari amarah yang seharusnya bisa dicegah dengan satu kata. Sabar. Hakim menatap kedua terdakwa dengan pandangan dalam. Saudara Raka dan Saudari Sinta, selama persidangan ini, kami mendengarkan semua pengakuan, bukti, dan kesaksian. Tidak ada keraguan lagi bahwa perbuatan saudara telah menyebabkan kehilangan besar. Tidak hanya nyawa seorang ibu, tapi juga kehormatan, kepercayaan, dan masa depan keluarga kalian sendiri. Raka menatap ke arah hakim, bibirnya bergerak pelan. Saya tidak ingin semua ini terjadi, Yang Mulia. Saya benar-benar menyesal. Saya kehilangan kendali waktu itu. Sinta menatap suaminya dengan air mata. Mas Raka cuma terlalu tertekan. Ibu sering marah, tapi kami nggak pernah bermaksud begini. Hakim menggeleng pelan. Penyesalan memang datang belakangan, Bu Sinta. Tapi sayangnya, waktu tidak bisa diulang. Ruang sidang hening. Semua mata tertuju pada hakim yang kini mulai membaca amar putusan. Dengan mempertimbangkan seluruh bukti, kesaksian, serta pengakuan terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tegal menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Raka atas perbuatannya. Sedangkan terdakwa Sinta, yang terbukti turut serta menutupi kejahatan dan menghalangi penyidikan, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Suara palu sidang kembali menghantam meja. 3 kali. Keras dan tegas. Sinta terisak keras, memeluk dirinya sendiri. Raka menatap ke depan tanpa berkedip, seolah tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Yang Mulia, izinkan saya bilang satu hal, katanya pelan. Hakim mengangguk. Saya tahu saya salah. Saya menyesal. Bukan cuman karena saya kehilangan kebebasan, tapi karena saya kehilangan keluarga, kehilangan kasih sayang. Saya ingin waktu itu saya bisa diam, bisa menahan diri. Tapi sekarang, semua sudah terlambat. Sinta memandangi suaminya dari jauh. Air mata terus mengalir. Tak ada kata yang cukup untuk menebus segalanya. Saat petugas membawanya keluar dari ruang sidang,
Ia sempat berkata pelan pada Raka. "Mas, walaupun semua ini berakhir begini, aku tetap maafin kamu." Raka berhenti melangkah, menatapnya sebentar, lalu menunduk. "Aku juga maafin kamu, Sin. Mungkin di dunia kita nggak bisa lagi bersama, tapi semoga di hadapan Allah nanti, kita bisa tenang." Beberapa orang di ruang sidang ikut meneteskan air mata. Bahkan petugas kepolisian yang menjaga pintu pun tampak menunduk, menahan rasa haru. Karena di balik semua kekejaman yang mereka perbuat, masih terlihat sisa cinta dan penyesalan yang tulus, sesuatu yang muncul terlalu terlambat. Beberapa bulan berlalu, warung daging Bu Endah kini resmi ditutup oleh pihak berwenang. Papan namanya, yang dulu berwarna merah cerah, kini tinggal kerangka kayu kusam. Cat di dinding mulai mengelupas, dan jendela kaca berdebu. Tak ada lagi aroma masakan, tak ada lagi suara pengunjung tertawa. Hanya keheningan yang menyelimuti tempat itu. Namun bagi warga sekitar, bayangan tentang warung itu masih belum hilang. Banyak yang mengatakan, setiap kali mereka melewati tempat itu, di malam hari, ada suara sendok beradu piring, atau aroma tumisan bumbu yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Sebagian menganggapnya hanya sugesti, tapi bagi yang pernah makan di sana, sensasi itu membuat bulu kuduk berdiri. Suatu sore, seorang anak muda yang dulu sering membantu di warung datang ke sana. Ia menatap bangunan kosong itu dengan mata sendu. "Dulu di sini ramai banget. Aku masih ingat waktu Bu Rini suka marahin aku karena salah catat pesanan. Sekarang, yang tersisa cuma kenangan." Gumamnya lirih. Ia menunduk sebentar, lalu meninggalkan tempat itu. Di belakangnya, papan nama warung bergoyang tertiup angin, menimbulkan bunyi berdecit pelan seperti bisikan masa lalu. Di dalam penjara, hari-hari Raka dan Sinta berjalan lambat. Mereka ditempatkan di blok terpisah, namun kadang masih bisa saling bertemu saat jam ibadah. Raka lebih banyak diam. Ia mulai rajin membaca Al-Quran, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Sementara Sinta sering membantu narapidana wanita lain di dapur penjara. Mungkin karena memasak adalah satu-satunya hal yang masih bisa ia lakukan dengan hati. Suatu hari, petugas memberikan surat kepada Sinta. Tulisan tangan itu ia kenali seketika. Itu dari Raka. Dengan tangan bergetar, ia membukanya dan membaca perlahan. "Sinta, hari ini aku sudah bisa shalat dengan tenang. Setiap malam aku berdoa agar Allah memberi kita kesempatan untuk menebus dosa, bukan di dunia, tapi di akhirat nanti. Aku masih ingat, pertama kali kita buka warung itu, waktu semua terasa indah. Aku ingin kamu tahu, aku tidak lagi marah pada siapapun, termasuk diriku sendiri. Aku cuma ingin damai. Jaga dirimu, Sin. Semoga suatu hari nanti, kamu bisa tersenyum lagi tanpa rasa takut." Sinta menutup surat itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia tersenyum. Senyum kecil yang penuh air mata. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia bisa merasakan sedikit ketenangan. Beberapa tahun berlalu, waktu perlahan menghapus hiruk-pikuk pemberitaan. Namun, bagi warga Tegal, kisah itu tetap hidup sebagai pelajaran yang tak pernah lekang. Banyak yang menyebut warung daging Bu Endah sebagai simbol dari dua hal yang kontras. Keberhasilan yang lahir dari kerja keras, dan kehancuran yang datang dari amarah yang tak terkendali. Orang-orang yang melintas di depan bangunan tua itu selalu menunduk sebentar, mengingat pelajaran berharga dari tragedi itu, bahwa kesuksesan tanpa ketenangan hati hanyalah jalan menuju kehancuran. Bahwa harga diri, jika dibiarkan bercampur dengan ego, bisa menelan seluruh cinta yang dulu ada. Dan bahwa keluarga, seberapapun keras perbedaannya, seharusnya diselesaikan dengan maaf, bukan dengan kemarahan. Di akhir kisah ini, tak ada pahlawan, tak ada penjahat, hanya manusia yang kalah oleh emosi dan keadaan. Dan warung daging Bu Endah kini tinggal kenangan pahit dalam sejarah Tegal. Namun di balik semua itu, ada satu pesan yang tak boleh dilupakan. Ketika hati dikuasai amarah, maka cinta pun bisa berubah menjadi bencana. Dan saat penyesalan datang, tidak ada apapun yang bisa mengembalikan waktu, selain doa dan keikhlasan untuk memaafkan.